Pemirsa, berdasarkan asesmen dari pemerintah, sejumlah daerah di Jawa Timur sudah turun level PPKM-nya. Ini ada 22 daerah yang masuk PPKM level 3 dan 12 daerah menjadi PPKM level 2, termasuk kota Surabaya yang sudah memasuki level 2. Penurunan ini pun harus tetap dijaga, jangan sampai menjadi teledor, apalagi masyarakat prokesnya kendor. Seperti apa dari pemerintah kota sendiri agar menjaga PPKM ini tetap di level yang bawah? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke sejumlah SMP di Kota Surabaya yang hari ini mulai menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM pertama terbatas. Eri Cahyadi juga menegaskan tidak ada lagi koperasi yang menjual seragam sekolah untuk siswa. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo dan epidemiolog dari Universitas Erlangga Windu Purnomo, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak PTM pertama di SMP 17 Agustus 1945. Wali Kota Eri memastikan proses PTM berjalan sesuai dengan rekomendasi tim Satgas COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk sarana dan prasarana pendukung di lingkungan sekolah bagi para siswa, guru, dan staf sekolah. Dalam sidak PTM ini, Wali Kota Eri juga menegaskan tidak ada lagi koperasi di sekolah yang menjual seragam sekolah untuk para siswa, sebab yang menjadi tanggung jawab untuk seragam sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan turun level 2 PPKM Surabaya. Dan sudah terhubung melalui sambungan daring ada Kabag Humas Pemkot Surabaya, Pak Febri Aditya Prajatara. Selamat siang, Pak Febri. Selamat siang. Ya, dan juga Pak Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang. Ya, saya ke Pak Febri terlebih dahulu. Pak Febri, menurut asesmen dari pemerintah sendiri pada 4 September 2021, Surabaya masuk dalam PPKM level 2. Seperti apa kondisi COVID-19 di kota Surabaya saat ini, Pak Febri? Ya, jadi memang berdasarkan dari data asesmen ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu kan ada 6 indikator terkait perkembangan pelaksanaan PPKM di Jawa Bali, ya kan? Ada pada kasus konfirmasinya, terus kemudian ada rawat inapnya, DRS, kemudian ada kasus kematiannya berapa, kemudian testing, tracing maupun treatmentnya. Dan alhamdulillah dari 6 indikator tersebut, pemerintah Kota Surabaya per tanggal 4 September kemarin itu ketika kita melihat dari yang dikeluarkan dari Kemenkes mendapatkan penilaian di level 2 seperti itu, Mbak. Jadi ya kami ucapkan terima kasih kepada warga Kota Surabaya karena memang tanpa adanya peran serta gotong royong bersama-sama dengan tetap disiplin melakukan protokol kesehatan, tidak akan mungkin hasil asesmen ini bisa menjadi level 2 karena kan seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini kan menularnya kan dari manusia ke manusia. Selama kita bisa menghentikan pemutusan mata rantai dari masing-masing orang yang terkena COVID-19, maka insya Allah COVID yang ada di kota Surabaya ini juga bisa landai. Begitu. Oke, apa efeknya jika Surabaya ini sudah memasuki level 2? Apakah ini juga berdampak terhadap mobilitas dan juga pergerakan dari warga maupun masyarakat? Ya, terkait penerapan nantinya level 2 seperti apa di Kota Surabaya, tentunya kami masih menunggu dari arahan dari pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui bahwa penerapan dari kebijakan bagaimana kegiatan mobilitas, perekonomian, ini tentunya kan harus sesuai dengan aglomerasi dari wilayah. Seperti itu. Jadi kami pun juga masih menunggu dari pemerintah pusat seperti apa sih nantinya PPKM yang akan diterapkan di Kota Surabaya. Ya, karena memang hari ini nanti malam akan ada pengumuman apakah PPKM ini diperpanjang atau tidak dari pemerintah pusat, begitu ya?
Oke, saya ke Pak Andri. Pak Andri, apakah ada evaluasi dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya sehingga Surabaya ini sudah memasuki level 2 berdasarkan assessment walaupun belum resmi diluncurkan? Iya, itu di atas kertas memang pelaksanaan atas penanganan pandemi, pemutusan pandemi itu memang Surabaya relatif lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Semua persyaratan untuk turun ke level 2 itu sudah, tanda kutip, itu sudah terpenuhi. Namun yang harus menjadi catatan kita bersama ini, terutama kemarin di weekend terakhir itu, ini harus lebih banyak sosialisasi apa itu level 2. Level 2 itu tidak berarti kita sudah bebas, kita sudah enak bergerak. Jadi itu yang harus menjadi catatan, karena asumsinya level 2 itu dianggap tidak ada pandemi. Banyak masyarakat yang tanda kutip merasa dendam, kemudian melampiaskan itu untuk wisata, untuk nah itu yang harus menjadi catatan, bahwa di level 2 itu masih ya sudah boleh WFO, work from office, kerja di kantor boleh, tapi kapasitasnya masih dibatasi. Jangan ada glorifikasi ataupun juga kendor protokol kesehatannya walaupun level 2. Boleh, masih harus dibatasi 30 menit. Ini apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya agar prokes ini jangan sampai kendor walaupun sudah turun level. Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan turun level 2 PPKM Surabaya dan masih terhubung melalui sambungan daring Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febri Aditya Prajatara, dan juga di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik. Saya kembali ke Pak Febri terlebih dahulu. Pak Febri, tadi Pak Andri menyebutkan bahwa harus ada sosialisasi dari pemerintah berkaitan dengan pelevelan yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama level 2 ini jangan sampai protokol kesehatan ini diabaikan oleh masyarakat, terutama di Kota Surabaya. Seperti apa sosialisasinya Pak Febri nantinya? Ya, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andri ya. Jadi penurunan level ini bukan berarti kita harus euforia. Jangan sampai sesuatu hal yang tidak mengenakan yang kita alami bersama di level 4 maupun level 3 terjadi kembali. Tentunya sosialisasi ini dilakukan secara masif juga oleh rekan-rekan kelurahan, kecamatan. Kami pun juga menggandeng rekan-rekan relawan Surabaya memanggil untuk tetap bisa memberikan edukasi terhadap bagaimana sih virus ini bisa menyebar, bagaimana sih penularan yang ketika bisa terjadi penularan secara kluster keluarga itu seperti apa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya terhadap sosialisasi selain memutus mata rantai di kalangan kluster melalui bagaimana tetap menggunakan masker, jaga jarak, ataupun juga pembatasan mobilitas ketika itu memang tidak itu perlu, yaitu adanya pemutusan mata rantai di kluster keluarga. Jadi kami selalu mengedukasi ketika kami melakukan tracing terhadap orang-orang yang terindikasi positif COVID. Kami jangan malu-malu untuk segera memisahkan dari keluarga, jangan sampai melakukan isolasi mandiri, karena ketika melakukan isolasi mandiri ini yang tidak putus-putus rantai COVID-nya ya, di pemanfaatan dari rumah sehat maupun di hotel asrama haji yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, sambil menunggu dari pemerintah pusat terkait dengan perpanjangan PPKM ini di Indonesia, terutama di Jawa Timur juga, apa skema yang sudah dipersiapkan oleh Pemkot Surabaya berkaitan dengan SOP, terutama untuk level 2 ini? Apa SOP-nya? Iya, secara SOP tentunya kami tidak begitu berimprovisasi, mungkin melakukan pengetatan saja dengan
arahan-arahan dari instruksi Mendagri seperti itu. Karena memang standar yang digunakan dalam pengawasan untuk tetap menjaga agar COVID tetap melandai ini sudah rigid diatur di Inmendagri, seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang tinggal kami menekankan saja kepada terutama pada para pengusaha untuk lebih peduli lagi terkait protokol kesehatannya di tempat usaha, baik itu kantor ataupun contohnya tempat makan. Jadi kalau peran serta gotong royong ini mohon maaf, jangan hanya mengandalkan pemerintah untuk mengawasi. Nah, tugas mengawasi ketika pandemi COVID ini, karena ini kan perang semesta dan tidak kelihatan musuhnya, ini kita semua harus terlibat. Kita semua harus gotong royong untuk bisa tetap menjaga ini. Kalau mau tetap di level 2 dan kita bisa beraktivitas berdampingan dengan COVID-19 untuk ekonomi yang lebih baik. Kalau mau, makanya itu kami mengajak semuanya untuk jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ini butuh peran serta gotong royong semua. Peran serta dari TNI Polri pemerintah, maupun rakyat, pengusaha dan juga masyarakat maupun TNI juga Polri. Tanggapan dari Pak Andri, pengawasan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Ya, kalau pemerintah Surabaya sebagai tingkat pemerintahan yang paling ada bersentuhan dengan masyarakat, sebetulnya kata kunci kedua itu adalah memastikan sinergi, terutama sinergi dengan tingkat provinsi, hubungannya dengan kota, kabupaten tetangga Surabaya. Ya. Jadi memang banyak diberitakan bahwa Sidoarjo, Bangkalan, kemudian Gresik, Mojokerto itu juga akan masuk pada level 2, masuk kategori level 2. Betul. Cuman itu harus dipastikan, kan yang tidak mungkin itu Surabaya yang memastikan. Artinya mendorong pemerintahan provinsi juga, Kota Surabaya mendorong pemerintahan provinsi untuk memastikan daerah tetangga, kota kabupaten tetangga, terutama Sidoarjo, Gresik yang harus level 2. Sangat tidak mungkin kalau Surabaya level 2, kemudian daerah tetangganya itu levelnya 3 atau 4. Nah itu yang bikin ya Surabaya nggak akan turun-turun level, karena mobilitasnya itu juga dari tetangga. Jadi yang Surabaya memang harus diperhatikan lebih adalah kedatangan masyarakat, kedatangan penduduk baik untuk bekerja, untuk mobilitas itu yang ke Surabaya, terutama dari Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto. Yang bersentuhan langsung dengan Kota Surabaya sendiri. Ya, syukur-syukur level 2 itu bisa tercapai di minimal tetangga Surabaya. Oke, dan ini memang sudah tercapai di Gresik dan juga Sidoarjo maupun di daerah Bangkalan, Pamekasan juga sudah mulai level 2 begitu. Yang memastikan harus provinsi, bukan Kota Surabaya. Tapi Mojokerto belum. Mojokerto masih level 3 begitu. Apakah ada komunikasi dari pemerintah Kota Surabaya sendiri dengan daerah penyangga di Kota Surabaya? Karena banyak juga warga Sidoarjo, warga Gresik yang bekerja di Surabaya. Seperti apa bentuk komunikasinya, Pak Febri? Tentunya barusan saja Pak Wali Kota Surabaya dengan Bupati Gresik maupun Bupati Sidoarjo melakukan komunikasi bagaimana sih terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi ketika nantinya di level 2. Jangan sampai ini kami nggak mau mendahului ya. Ini kan memang asesmennya level 2. Jangan sampai ini nanti meningkat lagi setelah kalau toh mudah-mudahan ada pengumuman memang benar-benar level 2 seperti itu. Aglomerasi ini memang sangat mempengaruhi sekali karena kan banyak yang laju dari Sidoarjo ke Surabaya untuk kerja, Gresik juga maupun dari Bangkalan seperti itu. Maka komunikasi yang kami lakukan juga dengan pemerintah provinsi yaitu salah satunya bagaimana untuk bisa mempercepat vaksinasi di daerah aglomerasi ini. Karena memang senjata yang paling utama selain kita menjaga prokes saat ini adalah pencapaian vaksinasi untuk terutama yang bekerja, orang-orang yang laju ini di Kota Surabaya. Ya, pencapaian vaksinasi yang ada di Kota Surabaya sendiri sudah cukup tinggi begitu, ada sekitar 75% lebih. Dan bagaimana dengan pelajar sendiri yang sudah memasuki pembelajaran tatap muka? Apakah vaksinasi untuk pelajar ini juga semakin diperketat dengan seiring dengan turunnya level 2? Ini artinya juga ada pelonggaran di masyarakat. Seperti apa implikasinya nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan turun level 2 PPKM Surabaya. Saya ke Pak Febri terlebih dahulu. Pak Febri, saat ini sudah ada pembelajaran tatap muka begitu. Dan untuk pembelajaran tatap muka sendiri untuk tahap pertama untuk SD dan juga SMP ditujukan terutama untuk kelas 6 SD dan juga 9 SMP. Bagaimana tadi untuk pembelajaran tatap mukanya, untuk pelevelan 2 ini nantinya juga akan dipelonggar? Jadi terkait pembelajaran tatap muka tentunya kan sudah diatur di SKB 4 Menteri. Ya. Kami berpatokan pada SKB 4 Menteri karena di sana sudah rigid sekali diaturnya seperti apa. Kalau seandainya memang ada penambahan kapasitas dari PTM ini, tentunya kami tetap lakukan assessment seperti apa. Prinsip kehati-hatian, prinsip keselamatan kami utamakan. Jadi kalau memang kapasitasnya hanya 25% saja, ya kami lakukan seperti itu. Oke. Jadi assessment dari pelaksanaan yang bisa enggak ini di sekolah ini yang kita utamakan. Berarti menunggu assessment apakah nantinya bisa lebih dari 25% atau tidak begitu ya? Bagaimana dengan vaksinasi sendiri? Apakah ini nanti juga akan menyasar dengan pelajar karena pelajar sendiri masih kurang vaksinasinya? Ya tentu, kami mencoba melakukan percepatan terhadap vaksinasi. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga dari pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan untuk percepatan vaksinasi ini. Jadi prinsip dari Kota Surabaya ketika mendapatkan vaksin, kami segera memberikannya tanpa menunggu lama-lama. Ya. Karena kapasitas vaksin, kekuatan kita bisa memvaksin satu hari bisa sampai 65.000. Jadi kalau seandainya dapat satu dosis cuma 70.000 ya satu hari sudah habis, Mbak. Seperti itu. Baik Pak Adri, apakah ada komentar berkaitan dengan vaksinasi dan juga PTM di level kedua ini memang nantinya akan ada pelonggaran-pelonggaran terutama untuk PTM sendiri? Ya, untuk PTM tentunya dua hal yang menurut saya penting itu kepastian atas aturannya sesuai jebatan SKB 4 Menteri. Yang kedua, siapa yang akan mengontrol pelaksanaan itu? Ya. Karena dunia pendidikan terutama anak-anak kita itu kan ya itu harus ada yang membantu untuk mengontrol pelaksanaan prokes di sekolahnya itu. Itu yang tentunya setiap sekolah kita berharap semua sekolah itu ada standar protokol kesehatannya, juga ada yang mengontrol. Sehingga itu sebagai jaminan awal kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir di ruang pendidikan untuk memastikan prokes. Ya. Kemudian terkait vaksinasi ini yang saya kira memang harus sinergi vaksinasi. Jadi ada cerita begini. Misal Kota Surabaya punya warga yang tidak ber-KTP Surabaya. Kemudian itu bagaimana vaksinasinya? Apakah pulang ke daerah asalnya baik di kota kabupaten sebelah atau lintas provinsi, atau bisa dilayani di sini, atau bisa dilayani di Surabaya. Cuman problemnya kalau dilayani di Surabaya nanti data tervaksin itu sesuai dengan KTP daerah asal. Nah ini harus dipastikan bentuk sinerginya. Jadi orang Sidoarjo, orang Gresik, orang Bangkalan, orang Mojokerto bisa vaksin di mana saja. Surabaya atau vaksin di mana itu bisa bergerak langsung. Yang penting warga negara Indonesia harus vaksin begitu ya. Itu diatur mekanismenya. Ya, baik terakhir Pak Febri, apakah target ke depan dan juga harapan ke depan untuk Kota Surabaya terutama agar tetap turun level begitu? Ya, target kami tentunya bisa tetap mengendalikan lah COVID-19 ini untuk bisa tetap landai dan tidak ada penambahan level-level lagi lah. Tentunya bagaimana caranya kami mencoba nantinya ke depan akan membangun kesadaran dari warga Kota Surabaya sendiri. Karena tanpa ada kesadaran dari warga Kota Surabaya bahwa kita harus berdampingan dengan COVID karena belum ada obatnya ini, merupakan cara terbaik untuk tetap bisa memutus mata rantai sebelum nanti seluruhnya tervaksin semua. Jadi salah satu yang bisa memutus ya memutus dengan protokol kesehatan. Baik, sinergi semua pihak, harapan dan juga target ke depan Pak Andri untuk Kota Surabaya dan juga bentuk pengawasannya nantinya akan diterapkan. Ya, Surabaya harus menjadi contoh kalau memang kita serius bersama, terutama
sinergi antara pemerintahan, Muspida, plus relawan. Relawan itu tanda kutip tidak terbatas pada relawan yang seperti Surabaya Manggil, juga banyak relawan di Surabaya yang tidak tercatatkan diri, itu sangat banyak membantu orang-orang, sangat banyak membantu COVID. Bahkan ada kelompok relawan yang membantu tidak dalam bentuk sembako, misal membantu ponsel untuk siswa-siswa yang untuk sekolah daring. Bentukannya pun bisa macam-macam begitu. Yang penting bergerak untuk masyarakat agar terbebas dari pandemi COVID-19. Oke. Baik, terima kasih Pak Andri Adrianto selaku pengamat kebijakan publik dan juga melalui sambungan daring Kabag Humas Pemkot Surabaya Pak Febri untuk informasi dari turun levelnya PPKM Surabaya menjadi level 2. Semoga kita harapkan bersama bahwa Surabaya menjadi levelnya terus turun PPKM-nya dan seluruh Jawa Timur bebas dari COVID-19. Terima kasih, saya Fatmawati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.